Anda lihat prosesnya. Jadi ini dari depan saya kasih hasilnya ini bahwa 8U kemudian kapiler tidak mampet, pastikannya seperti tadi, kemudian caranya seperti tadi, bahwa mampet atau tidak ini seperti tadi dari awal. Ini Anda harus saksikan dan ini saya akan saksikan hasil ini. Oke. Oke, ini hasilnya ini. Jadi ini hasilnya ini. Ini sudah pasti saya menjamin ini. Jadi saya harap ini menjamin ini dingin ini dan menjamin beku ini. Ini tidak saya tipu untuk Anda para pemula. Ini yakin ini. Ini tidak mampet karena mutus video ini karena terlalu lama. Jadi kalau ada yang terlalu lama ini ada yang komen juga ini. Jadi ini saya perpendek bahwa ini mampet atau tidak ini sudah saya pastikan ini, yakin ini dari awal tidak mampet ini. Jadi 8U filter anget asing di dalam ini sudah pasti jadi es. Pipa balik ini tidak berembun, artinya ini tidak ada bekuan es. Ini sudah pasti jadi. Ini sudah pasti jadi. Jadi ini kalau dari sistem kerjanya memang ini dari konten ini tidak main-main ini untuk Anda para pemula. Saya tidak tipu ini dan tidak main-main untuk Anda para pemula. Makanya kalau silahkan tonton konten lain nggak masalah. Tapi kalau tonton konten saya pasti jadi tukang. Lagi tentu dengan jak volta lagi. Saya sudah tidak bulan lagi mengunggah Aqua ini. Bahkan ada di live saya bongkar ukuran kondensornya ini berapa. Anda sudah pernah saksikan. Makanya kalau dalam hitungan ukuran, kalau yang saya unggah berdasarkan bongkar total bodinya ini, kalau tidak salah ini 7, meter, artinya satu baris kondensor ini, satu pipa ini 45 cm ini. Jadi sudah pasti ini 8U ini masuk ini kalau dari ukuran yang saya pernah unggah ini. Oke, ini saya ganti kompresor. Kompresor ini gancet gara-gara tentu bocor kondensor. Yang berakhir tentu ganti kompresor kemudian ganti kondensor. Kapiler belum saya uji nih karena tingkat resiko ini. Jadi yang namanya Aqua di mana-mana ini bahkan saya unggah ratusan video. Ribuan ini bukan ratusan, ini tingkat yang super mampet di kapiler hanya kulkas Aqua. Jadi Pak perbandingannya 1000 kulkas dengan menggunakan kapiler yang saya unggah ini 4 kulkas Aqua ini. Berarti termasuk tergolong persentase tinggi mampet di kapiler. Oke, saya menggunakan 8U kemudian memang sudah sabar kapiler 3 meter 027. Saya siapin ini untuk kulkas ini kalau mampet. Saya habisin untuk Anda. Paten ini. Oke guys, jadi sudah saya pasang kondensor kemudian filter ya. Sudah saya pasang semua kondensor kemudian filter. Tentu ini sisa kapiler. Ini yang dimaksud tingkat resiko mampet kulkas Aqua ini berdasarkan bisa saya mengatakan 1000 kulkas ini 4 yang saya ganti kapiler, artinya ini termasuk tinggi karena lainnya hanya sub 1 yang saya ganti kapiler, yang lain ini lolos semua. Jadi termasuk tingkat mampet di kapiler tinggi ini di Aqua perbandingannya.
Tetapi tidak itu, saya akan tes, kemudian saya akan sambung pipa kapilernya ini. Dan saya akan uji bahwa ini mau mampet atau tidak. Sudah saya siapin tentu kapiler 3 meter 0,27 ini. Untuk nyiapin kalau mampet, langsung saya sikat ganti di kapiler. Oke guys, jadi saya akan sambung kapiler dulu. Oke guys, jadi saya akan nguji kapiler ini mampet atau tidak dengan metil ini. Jajal ngot tutup lagi nih. Iya, ini rapet. Saya akan colokin dan ini saya akan isi metil. Apakah ini nyedot atau tidak pipa kapiler? Rapet. Aja di kota nahan bae. Oke. Saya pastikan bahwa ini rapet atau tidak, atau ntar mampetnya setelah diisi freon misalkan. Ini memang tidak buntu ini, jadi ini lolos. Saya masukin kapiler. Si metil ini saya masukin ke kapiler ini, artinya nyedot. Kalau pipa isep balik ditutup, kemudian pipa pengisian ditutup, hanya ada isap satu yaitu di kapiler. Sehingga kalau mau ngecek ngetes ini dengan metil ini bisa bahwa ini rapet atau bolong. Saya akan tes sekali lagi. Oke. Karena ini tingkat tinggi nih. 0. Oke, ini ngisap ini. Dibanding kulkas lain. Ngisap ini termasuk 0,001% ini. Hanya satu yang saya ganti kapiler, sedangkan Aqua ini bisa sampai 4 dari ratusan kulkas ini. Jadi perbandingannya sudah super termasuknya. Oke, jadi ini sudah pasti. Lepas kan. Saya akan sambung kapiler. Oke guys, jadi ini tinggal hanya pengisian. Ya. Filter sudah saya pasang, kapiler sudah saya sambung. Jadi saya sambung 30 cm kira-kira. Kalau ada masalah apa-apa ini gampang, ada jedanya 30 cm. Sudah saya sambung di vakum. Dan saya akan tes vakum bahwa pastikan kalau isep ini ditutup, ini habis atau tidak ini. Ya, saya akan tutup, isep ini saya tutup. Ya. Ini harus habis. Jadi artinya ini kalau tidak habis berarti ada kebocoran di isap atau pipa balik atau las-lasan di isap. Misalkan ini sudah pasti bocor karena ada ngisap kemudian keluar di vakum. Jadi logikanya seperti itu, sederhana sekali. Dari awal ini sebenarnya kulkas ini sudah ketahuan ini. Bocor las-lasan saya ini sudah ketahuan dari awal sebenarnya, ini dari vakum kemudian tutup di isap. Oke, jadi ini sederhana sebenarnya ini. Saya lepas ini. Oke guys, jadi sudah saya pasang pengisian ini. Kapiler ini 0,28. Kalau las-lasan saya tidak buntu berarti nyedot ini. Ya. Kalau bocor las-lasan saya, api ini akan menghisap. Jadi seperti itu. Oke. Oke guys, jadi saya berhadapan dengan kulkas Aqua. Ini memang sepanjang sejarah yang ada saat ini. Jadi ini super. Selalu keluhan komen ini mampet Aqua. Memang saya sendiri saja sampai 0,4 ini ada 4 yang saya ganti kapiler. Jadi saya sudah siapin kalau ini mampet pasti saya sikat kapiler ini. Berdasarkan uji tadi dengan metil, ini kapiler yang naik ini bolong. Jadi ini saya akan uji dengan freon. Saya akan vakum dan isi freon. Oke, jadi ini lagi saya vakum. Lagi saya vakum.
data tadi memang tidak ada kebocoran di las-lasan, makanya ini lantas buang freon sedikit. Ini keluar freon. Kalau sudah melambat baru saya buka freon murni untuk pengisian. Ini yang namanya aqua. Jadi aqua ini kapilernya memang pendek, tapi ini sangat kecil lubang kapilernya. Setelah saya teliti bahwa kenapa ini sering masalah di mampet pipanya ini, karena kapiler ini super kecil, ini bisa 0,26 ini. Oke, saya lagi vakum. Ini freon yang keluar saya akan tutup. Kalau ini mampet tetap saja saya upload ini gambar. Ini untuk patokan saya, kemudian untuk Anda ini para pemula ini. Kalau tidak mampet sudah pasti seperti biasa juga, pasti saya akan upload ini video. Oke guys, sudah saya tutup vakum. Sudah dingin pasti saya buka freon. Ini yang belum lama juga saya ngupload ini. Kompresor ini di kulkas Sanyo apa Aqua ini. Ini termasuk belum lama dalam bulan ini. Ini kan saya ganti juga itu. Ini gancet, ini model seperti ini luar biasa nih, yang labelnya di atas seperti ini. Mati. Dan saya akan buka freon. Saya akan putus dulu videonya karena ini gampang, ini masih lama ini freon. Oke guys, jadi ini satu yang diperhatikan. Anda misalkan menggunakan manifold, saya ada itu diletak tuh manifold, nggak saya pakai, ini saya lagi nguji nih dengan salah satu selang. Kalau tidak menggunakan manifold atau menggunakan manifold 5 atau 3 PSI, ini sebenarnya sudah kebaca bahwa ini mampet atau tidak. Satu, ini dari kondensor ini anget. Kedua, dipegang filter ini bergetar, artinya ini freon ini berjalan menuju kapiler kemudian ke evap. Jadi seperti itu. Kemudian satu lagi nih yang di bawah 10 PS ini ciri-ciri ini tidak mampet. Saya akan lihat di evap. Jadi evap ini bunyi. Anda bisa dengerin bahwa evap ini bunyi nih, ya. Kalau tidak mampet. Sudah ada ini. Yang jelas ciri-ciri tidak mampet. Kalau ciri-ciri tidak mampet ini semua di sistem pendingin yang menggunakan kapiler. Kalau ukuran di bawah 10 PSI bahkan di bawah 5 ini sudah pasti ada bunyi, kondensor mulai anget, kemudian filter ini dipegang getar, jadi kayak ada air berjalan di filter kemudian menuju kapiler. Ini dari awal, saya bilang ini dari awal. Jadi saya isi, kemudian ini hampir mendekati anget tapi belum anget.